Koperasi Gotong Royong Kecamatan Mojer yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan tasakuran. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu dalam forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nantinya syafaatnya dapat kita terima di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, perkenankan pada kesempatan pagi hari ini saya membacakan susunan acara dari Koperasi yang ke-75, tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu prakata dari Ketua KPRI Gotong Royong kepada beliau Bapak Supriyadi SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyampaikan sambutan sedikit, tapi sambil menunggu teman-teman yang hadir, saya membuat sebuah pantun terkait dengan peringatan Hari Koperasi yang ke-75. Menuju Wonogiri naik kereta, jangan lupa membawa tiketnya. Dirgahayu Koperasi ke-75, semoga jaya selama-lamanya. Buah kedondong beli di Kediri. Aduan. Kedondong dari Kediri masyarakat. Buah kedondong beli di Kediri. KPRI Gotong Royong selalu dekat di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Korwil Pendidikan TKSD Kecamatan Loseret, yang saya hormati senior-senior kami anggota KPRI Gotong Royong, ada Pak Edi, ada Pak Yanto, dan Bapak Ibu yang lainnya, dan juga kepada Bapak Ibu pengurus, pengawas, dan karyawan KPRI Gotong Royong yang saya hormati dan saya panjatkan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, rasanya kangen setelah 2 tahun acara Hardcop ini tidak diadakan acara seperti ini, rasa kurang karena bangsa Indonesia
mengalami penurunan. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan dengan adanya tambahan usaha yaitu armada bis, diharapkan itu bisa menambah pendapatan kita. Tahun 2019 kita beli, alhamdulillah sampai 2019 pertengahan itu koperasi kita mendapatkan tambahan dari sektor armada. Namun mulai tahun 2020 karena pandemi, bis itu yang kita harapkan bisa mendongkrak pendapatan kita ternyata harus sama dengan yang lainnya, karena tidak ada orang berwisata, tidak ada orang berpiknik, maka ya duduk manis di parkiran. Alhamdulillah untuk beberapa bulan terakhir ini kendaraan ini sudah beroperasi normal. Mudah-mudahan keadaan normal ini berlanjut terus sehingga armada kita tetap berjalan, bisa menambah pendapatan dari koperasi. Dan sekiranya pada waktu dulu sebelum pandemi kita punya angan-angan membeli bis baru, bis yang besar ini, dengan adanya pandemi sudah selesai, mari kita pikirkan bersama. Karena kalau kita tidak menambah usaha, kalau kita hanya mengedepankan atau hanya mengandalkan unit simak pinjam, tentunya tidak seperti dulu. Mungkin Pak Yanto, Pak Edi, Pak Pardan, yang senior-senior, dulu tahun 90-an itu koperasi itu yang jadi sumber pendapatannya adalah DKI. Kita bekerja sama dengan DKI, dari bekerja sama itu kita mendapatkan fee. Dari anggota sendiri karena pinjam bank waktu itu sangat sulit dibayar lagi. Akhirnya BKI itu berjalan luar biasa. Itu tahun 90-an sampai tahun 2015-an. Namun situasinya sudah berbeda sama sekali dengan sekarang ini. Ya. Orang atau anggota, terutama yang PNS itu dengan mudahnya bank ini memberikan fasilitas jalur piro, jalur pirantau. Bahkan kalau saya mendengar langsung dari BPD yang P3K saja kaget memproseskan itu P3K itu kontraknya 5 tahun. Terus jalur biro. Jadi kenyataan seperti itu, sehingga persaingan kita dengan bank itu ya sedikit berpengaruh. Kedua, betul teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita harus mencari terobosan di luar unit simpan pinjam, dan alhamdulillah untuk bis kita sudah punya. Beberapa KPI ini juga ingin ini memiliki armada sebagai tambahan terkait dengan perjalanan koperasi ini. Pada waktu itu saya menjadi anggota itu tahun 93. Sing jenenge menjadi anggota itu menjadi idaman dari semua PNS yang ada di Jawa. Saya bisa dianggap pegawai negeri dan cita-cita ingin dapat dari anggota koperasi. Nah, situasi ini pun juga berbanding terbalik dengan saat ini. Itu juga dirasakan oleh KPRI seluruh Indonesia. Jadi kalau saya ngobrol dengan teman-teman KPRI se-Kabupaten Yanti ya seperti itu. Jadi kegigihan, semangat dari teman-teman ini yang muda untuk berkoperasi ini kalau dibandingkan dulu itu jauh banget. Bahkan pada sekitar tahun 90-an, ketika itu kita hanya memiliki gedung yang sebelah timur itu, mau habis ruangnya kena digo-togo, kena digo unit simpan pinjam, kena digo distribusi beras. Akhirnya dengan semangat teman-teman pada waktu itu kita bisa membeli lahan yang lebih luas
yang depannya yang kita pakai sekarang. Tentunya ini adalah berasal dari semangat yang luar biasa dari senior-senior kita. Yang mungkin untuk saat ini saya merasa sulit untuk menjadi dan semacam itu. Sebab kalau beberapa waktu yang lalu pernah diputuskan sehingga tahu kami yo hutang Pak. Soalnya aku dipandai dari KPN ini wahnya. Sebelum saya masuk bagian ini saya dipandai. Soalnya besar. Akhirnya saya belajar banyak di sana. Dan satu yang membedakan itu adalah di sana yang namanya pinjam itu adalah sifatnya wajib dibawa butuh orang potong teh potongannya wajib. Seandainya diterapkan di KPRI kita, wah luar biasa. Kemudian Bapak Ibu, perkembangan untuk koperasi di Nganjuk sekarang ini koperasi Nganjuk sudah memiliki dinas sendiri. Kalau dulu itu ada menjadi satu dengan tenaga kerja, sekarang ini sudah bisa dinas koperasi dan usaha mikro. Dan pejabat pertama kali yang menjadi kepala dinas adalah pengarah Padu Nganjuk Ijo Royo Pak Cu. Pak Cu sini Pak Cu Ziat Lokor itu menjadi kepala dinas yang pertama kali. Cuma sayangnya itu sampai sekarang belum memiliki gedung. Nah ini kita ini yo ngiri-ngiri yang ngiri-ngiri Wisma Koperasi. Wisma Koperasi yang dulu itu urunan dari anggota koperasi se-Kabupaten Nganjuk. Jadi mau dipakai untuk dinas koperasi. Jadi kemarin Pak Wala sudah menolak dinas oleh padahal itu kan miliknya anggota koperasi se-Kabupaten Nganjuk. Itu sementara ditolak, nggak tahu nanti perkembangan selanjutnya. Kemudian terkait Hartok, Bapak Ibu, di tingkat nasional ini dilaksanakan di Bali. Tingkat itu 12 itu Nganjuk mengirim peserta ini satu bis yang biayanya dipikul oleh semua KPRI se-Kabupaten Nganjuk. Beberapa waktu yang lalu sini juga dijatah satu, tapi karena saya harus meninggalkan Pak Heri rasanya sulit, sehingga saya minta bantuan Pak Gun tidak bisa, Pak Mujono tidak bisa, waktu itu Pak Harmani dan Pak Edro juga tidak bisa. Hari itu juga akhirnya saya putuskan untuk saya sementara tidak ikut untuk berpartisipasi di Bali. Kalau mungkin yang nyarang izin pertandingan, kalau harus dibalik Pak Bali. Gratis, tapi ini kan bayar di sini. Itu di tingkat nasional, kemudian di tingkat kabupaten mulai tadi malam sudah diadakan Kasegungan. Dilaksanakan di Wisma Koperasi yang dihadiri oleh dinas koperasi, kemudian perwakilan dari KPRI, Koban yang dihadiri oleh asisten 3 tambahan. Untuk itu kita mengadakan tasakuran hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemurahan rezeki kepada kita semua, memberikan petunjuk dan kemudahan bagi pengurus dan pengawas dan serta karyawan untuk melaksanakan tugas-tugas perkoperasian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.